pada siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, berkatilah kami agar kami senantiasa dengan baik. Senantiasa berbuat awas agar tidak mengalah untuk menerima berkat-Mu. Terimalah sempurnakan doa kami ini hanya melalui perantaraan Putra-Mu Kudus. Amin. Amin. Oke. Tema kita pada hari ini adalah P5. Apa itu P5 teh? Apa itu P5? Proyek penguatan proyek belajar Pancasila. Iya. Proyek penguatan proyek belajar Pancasila. Nah, proyek penguatan proyek belajar Pancasila itu atau P5. P5 itu adalah bagian dari kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik melalui kenalan belajar berbasis proyek. Nah, di sini ada 5 tujuan daripada P5 ini. Yang pertama itu adalah mengembangkan kompetensi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Baru yang kedua itu adalah menambahkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu adalah keterlibatan aktif. Baru yang keempat itu adalah proyek ini dapat juga dilakukan secara individu maupun kelompok dan hasilnya diharapkan dapat dipresentasikan kepada audiens. Kalau dikatakan itu audiens berarti orang banyak kan? Nah, baru yang berikutnya itu adalah dengan demikian P5 itu menjadi sarana penting dalam pembentukan pelajaran yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, ada di sini 6 dimensi P5. Kalau dikatakan itu dengan dimensi P5 itu sebenarnya itu ada banyak, tapi yang saya masukkan di sini hanya 5. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru yang berikutnya berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kritis dan kreatif. Baru tema dari P5 itu adalah ada kearifan lokal, kewirausahaan, pendidikan karakter, suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan. Nah, saya mau tanya dulu, apa yang dikatakan dengan demokrasi atau suara demokrasi? Apa itu artinya? Siapa yang tahu? Oke, coba dulu. Suara demokrasi adalah mengajarkan siswa-siswi agar mampu merefleksikan makna dan memahami implementasi dalam lingkup organisasi sekolah. Iya, itulah yang dikatakan dengan suara demokrasi. Baru yang berikutnya kita akan menonton video.
gitu sekarang, buat dulu apalah refleksimu, kesimpulan yang bisa kamu ambil setelah kamu menonton video tersebut. Coba Bu Ayu silakan, coba dikeluarkan apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dari video tersebut. Jika kita mengikuti pemilihan, maka kita harus adil, karena pemimpin itu harus dipilih adil oleh masyarakat atau oleh anggota-anggotanya, karena jika tidak dipilih dengan dari hati yang tulus, maka suatu organisasi pasti sudah hancur. Iya. Tepuk tangan dulu buat saya. Ada yang bisa lagi? Menurut kalian video tersebut salah atau benar itu? Iya. Nah, di mana salahnya itu? Iya. Tapi kalau kita perhatikan memang dalam pemilu itu sudah jarang kita menentukan itu dengan istilah jujur ya. Memang kalau dalam pemilu itu kan ada jujur langsung, umum, bebas, rahasia, hal itu harus dirahasiakan kan? Makanya ketika kita memilih itu harus dari hati, bukan karena dari hasil sogok-sogok itu kan? Iya. Jadi kalau nanti apalagi bulan 11 kita akan melaksanakan pemilu. Ketika ada nanti orang yang datang ke rumah kalian memberikan sogokan, bilang sama orang tuanya ya, supaya nggak sia-sia kita mempelajari tentang suara demokrasi. Bagaimana? Bisa disampaikan itu nanti sama orang tuanya? Iya. Terima kasih kepada kalian kalau memang bisa ini dipindahkan. Oke, sebentar kita akan panggil dulu salah seorang bapak guru yang akan menjelaskan kepada kita sedikit tentang demokrasi ini. Kami persilakan kepada Bapak Guru untuk memberikan sedikit. Selamat siang adik kami. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kuliah mengenai tentang pemilu. Pemilu itu adalah terdiri dari kata demokrasi di sana, ya, dampak dari kata demokrasi. Demokrasi itu yang dikatakan dengan demokrasi itu adalah dari bahasa Yunani, ya, demos artinya rakyat, sedangkan kerajaan artinya pemerintah. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dipegang teguh oleh rakyat, ya, oleh rakyat. Sistem pemerintahan yang dipegang teguh oleh rakyat. Jadi di sini kita ada demokrasi. Indonesia itu adalah negara demokrasi. Setiap keputusan yang akan ditentukan oleh negara adalah di tangan rakyat, ya, di tangan rakyat. Bisa kita lihat dengan pada saat pengalaman kita, mungkin kalian sudah pernah waktu SD mengalami apa yang dikatakan pemilu. Pemilu itu disebut dengan berdemokrasi. Hasilnya nanti siapa? Pemenangnya siapa? Ya, hasilnya adalah di tangan orang atau rakyat yang memilih suara terbaik. Jadi kan prinsip sistem kenegaraan itu disebut dengan di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Ya, pemerintah. Nanti sebentar lagi akan ada pemilihan untuk daerah. Itu contoh sistem demokrasi juga di sana. Ya, demokrasi. Ya, apa dalam demokrasi tadi? Itu artinya tadi, yaitu segala sesuatunya sistemnya adalah di tangan oleh rakyat. Itu di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Jadi nanti dalam pemilihan ke depan, contoh pemilihan kedua kelas, ya di kelas kalian ini harus ada di sana demokrasi juga. Artinya dibuat beberapa calon atau buat orang calon, maka pemilihnya siapa yang menjadi ketua nanti adalah dengan hasil apa? Suara keduanya. Itulah suara terbaca, itulah yang disebut dengan demokrasi. Ya, tidak dekat. Kalau ketua kelas tidak harus dipilih oleh berapa orang kalian di sini. Contohnya 40 orang pemilihnya harus pemenangnya menjadi 21 dengan 9 contoh. Itu adalah demokrasi. Jadi kata demokrasi itu adalah di tangan rakyat Indonesia. Sistem negara Indonesia itu adalah negara Indonesia adalah demokrasi. Jadi pengertian demokrasi itu apakah sudah tahu? Sudah. Yaitu sistem kekuasaan dipegang oleh rakyat. Itulah pengertian. Ya, itu. Pemerintahan di daerah, pemerintahan di pusat, pemerintahan atau di dalam kelas, pemerintahan di sekolah. Ini harus berdemokrasi saja. Nah, contohnya pemerintahan OSIS.
harus kontemplasi. Tidak bisa dipegang oleh kepala sekolah, guru dan sebagainya. Harus itu adalah dipegang oleh semua apa? Siswa-siswi murid SMP Negeri 1 orang. Jadi nanti siapa ya di sana suara terbaca tidak kewenangannya. Ya, jadi kekuasaan itu adalah tangan kita semuanya. Kalian yang dikatakan dengan rakyat itu. Bukan rakyat kita, walaupun kamu murid tetap rakyat di sana sistemnya. Ya, bisa pahami? Bisa, Pak. Itulah pengalaman yang bisa kami sampaikan. Jadi ingatlah sudah, apa yang dikatakan demokrasi itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos, artinya apa? Rakyat. Kerajaan artinya pemerintah. Demokrasi. Jadi maksudnya sekarang tujuannya demokrasi itu harus di tangan rakyat yang menentukan segala sesuatu. Bukan pemerintah. Nah, contohnya dalam Indonesia, DPR itu siapa yang memilih? Rakyat Indonesia. Itu salah satu contoh. Jadi itu sudah suara kita itu. Walaupun sudah terpilih orang itu yang di atas nama suara kita, boleh juga dibawa adalah suara kita di pom-pom ya pemerintahan. Yang memiliki ketua OSIS siapa? Siswa. Saya sendiri. Kami sendiri kan itu otomatis murid semuanya. Kan itu. Jadi walaupun bagaimana ketua OSIS itu adalah hasil pemilihan dari pemilihan. Kan itu cara yang membawakan ya supaya kita itu lebih bagus berdasarkan pendapat dari kan itu yang kau pilih di sana yang pemenangnya ada juga yang tidak memilih pemenang itu kan itu tetapi itu harus bersifat apa suara terbang kekuatannya di mana di tangan kita semua yang jelas jadi sampai waktunya sedikit mudah-mudahan nanti kedepannya dan orang apa itu demokrasi taulah anak ikan semuanya. Oke, terima kasih. Tukang. Terima kasih banyak ya Pak. Dulu breaking dulu kita sebentar. Semua berdiri.
Angga Renata silakan. Anissa Ilma Ranoli silakan. Asia Gade Sidaliki. Candi Mariam Bendatu. Dinarto Smiti. 8B mendekatkan lah. Udah tahu ini lah Mas. Lihat dia. Prestia Adelia. Jepani Rani Semula. Soel Mato Pajak Mas. Keisha Maranatha Siromoha. Wajesti Naomi di Sauli Limandrati. Tapi hijab. Itu hijab Pak apa? Kita yang namanya. Asal hijab apa? Nama mereka kan juga kan enggak. Jujur
Iya, ya sampai berlomba. Dua.